Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita belajar untuk bahasa Indonesia kelas 8, yaitu mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Ini merupakan bab 6 ya, bab 6 dari bahasa Indonesia kelas 8. Kita lihat apa itu teks ulasan. Nah, teks ulasan ini mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk memberikan analisis terhadap sebuah karya menurut pandangan pengulas atau penelaah. Jadi di situ karya orang lain yang dianalisis ya oleh pengulas. Melalui teks ulasan, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Jadi mungkin kita belum membaca teks aslinya, tetapi kita sudah membaca teks ulasannya sehingga kita mendapat gambaran mengenai sebuah karya, umpamanya novel. Kita baru membaca ulasannya, maka kita akan sedikit tahu, ini menarik atau tidak novelnya. Apa ada kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Sedangkan definisi teks ulasan biasanya disebut dengan teks review, ya, teks review, ya, atau juga ada sebutan lain nanti Bapak ini ya. Jadi teks ulasan atau teks review adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni, ya, seperti film, musik, cerpen, puisi, novel, dan teater atau drama. Maka teks ulasan ini tidak hanya pada karya tulis saja ya, yang diulas bukan cuma karya tulis saja, bisa film, bisa teater ya, ataupun drama. Ciri-ciri dari teks ulasan: pertama, berisikan informasi yang didasari dengan pandangan ya atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Jadi pandangan dari pengulas. Dua, memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, sinopsis ya, orientasi atau sinopsis. Kemudian yang kedua adalah tafsiran atau penafsiran, dan yang selanjutnya rangkuman dan simpulan atau yang biasa disebut evaluasi. Nah, pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan ya, berdasarkan fakta. Mempunyai sebutan lain yaitu resensi. Jadi ulasan ini disebut tadi review ataupun resensi ya. Jadi bisa disebut ulasan, review, teks review atau teks resensi. Tujuan dari teks ulasan. Tujuannya adalah memberitahu pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ini intinya ya, yaitu memberitahu pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Menyampaikan sudut pandang atau penilaian individu terhadap suatu karya. Membantu pembaca untuk mempertimbangkan suatu karya yang akan dibaca atau dilihat. Jadi kita ada pertimbangan ya, ini karyanya bagus atau enggak, layak enggak untuk dibaca ataupun dilihat kalau film ya. Memberikan suatu informasi kepada publik ya, memberikan informasi kepada publik. Kemudian apa saja jenis-jenis dari teks ulasan ya? Secara umum ada 3 teks ulasan. Pertama, ulasan deskriptif. Kedua, ulasan informatif. Dan ketiga, teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan deskriptif adalah jenis gambaran ya, dia yang suatu jenis ini berisi gambaran detail pada setiap bagian suatu karya. Namanya deskriptif ya, menggambarkan secara detail. Dan biasanya ini untuk karya
sastra fiktif. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi dan keakuratan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Kemudian ada ulasan informatif. Ini merupakan biasanya berisi tentang gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Jadi tidak detail dengan ulasan deskriptif. Nah, jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Mungkin ini yang akan kita ulas ya. Kemudian teks ulasan kritis. Jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu metode dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, teks ulasan ini ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif dari penulis resensi. Contohnya novel dengan pendekatan sosiologi. Jadi resensi ulasan novel berdasarkan pendekatan sosiologi. Ini biasanya mungkin skripsi ya. Kalau kita akan tentunya di sini membahas teks ulasan secara informatif aja. Ini perlu diketahui dan kita lihat juga jenisnya juga nih, yaitu jenis-jenis teks ulasan berdasarkan jenis karya sastra, berdasarkan jenis karyanya ya. Jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isi dari jenis karyanya. Jadi kalau tadi secara umum, ini berdasarkan jenis karya. Nah, jenis ulasan berdasarkan isi jenis karyanya yaitu teks ulasan buku. Ini ada di buku kalian halaman 135, yaitu penilaian terhadap buku yang di situ terdapat keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Kedua, teks ulasan film. Teks ulasan film yaitu berisi penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai dengan alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. Kemudian ada teks ulasan musik. Isinya adalah pendapat pengulas mengenai keunggulan dan kelemahan musik, tentunya berdasarkan pendukung dalam hal musik. Kemudian ada teks ulasan cerpen, yaitu mengulas keunggulan dan kelemahan cerpen, sebuah cerpen ya. Ini didukung dengan hal yang berkaitan dengan penciptaan karya sastra cerpen. Kemudian ada novel. Ya, teks ulasan novel ini di situ menjelaskan atau mengulas mengenai keunggulan dan kelemahan novel yang didukung dengan proses penulisan novel. Kemudian ada teks ulasan puisi. Ini penilaiannya menilai puisi berupa keunggulan dan kelemahannya disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan pembuatan puisi. Kemudian ada teks ulasan teater atau drama. Di situ ada penilaian tentang keunggulan dan kelemahan pertunjukan teater atau drama disertai pendukung yang berkaitan dengan penciptaan hingga pementasan drama atau teater. Nah, dari sini kita bisa tergambar bahwasanya jenis-jenis teks ulasan tersebut memiliki pendekatan penilaian yang berbeda. Ya. Hal ini ditentukan oleh unsur aspek-aspek karya seni yang diulas atau dinilai. Dari semuanya ini, kita dapat menyimpulkan inti dari ulasan adalah menilai kelebihan dan kelemahan
dari yang diulas, ya. Dan selanjutnya kita akan membuat atau menceritakan kembali teks ulasan. Perlu diketahui, sebelum menulis teks, menyalin kembali atau menceritakan kembali isi teks ulasan, kita harus tahu dulu dua hal. Yang pertama, bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya seni yang diulas. Jadi kita harus mengerti, ini hal utama ya. Jadi yang diulas itu biasanya kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk karya seni. Yang kedua, agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka pengulas harus memberikan alasan-alasan, ya, yang mendukung kuat dan meyakinkan. Tentunya dengan menunjukkan bukti tekstual ataupun merujuk pendapat para ahli, ya. Jadi harus ada alasan-alasannya. Ini kenapa bagus dan kenapa ini jelek. Ini kelebihannya dan ini kekurangannya. Semuanya harus berdasarkan alasan, bukti, dan tentunya kalau perlu merujuk pendapat para ahli. Selanjutnya, hal yang penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan yaitu tentunya kita harus membaca teks ulasan berulang-ulang. Yang kedua, mencatat butir-butir pokok ulasan pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. Keempat, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa sendiri. Demikian uraian dari pertemuan pertama pada bab 6 ini. Kita jadi memahami teks ulasan tersebut, kemudian bagaimana menulis kembali menulis kembali hal penting dalam menceritakan kembali teks ulasan. Jadi bagaimana kita menulis kembali teks ulasan yang dibuat orang lain, ya, dengan bahasa sendiri. Demikian dari Bapak, ya. Tetap kalian membaca bukunya, ya. Soalnya di sini teks ulasan ada di halaman 133 dan untuk menulis kembali ada halaman 137. Ini adalah pokok-pokoknya saja dan kalian tetap harus membaca. Nanti Bapak kasih tugas, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, ya. Tetap berdoa, beribadah. Walaupun mungkin ada sebagian yang beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi kehusuan dalam ibadah. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.